Di balik setiap pertemuan tak terduga, terkadang tersembunyi sebuah kisah yang menunggu untuk terungkap. Sebuah rahasia yang mungkin sudah terlupakan oleh waktu, tapi tetap hidup di dalam hati yang terus berharap. Hari itu Susi Susanti, legenda bulu tangkis Indonesia, datang ke sebuah hotel untuk menghadiri acara besar. Tapi siapa sangka, pertemuannya dengan seorang satpam sederhana justru membuka pintu masa lalu yang tak pernah ia bayangkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe ke kanal Kisah yang Tak Terungkap. Klik dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi lainnya. Hari itu Jakarta diselimuti cuaca mendung. Susi Susanti turun dari mobil hitam sederhana miliknya, mengenakan pakaian kasual, dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Meski tak lagi berlaga di lapangan, Susi tetap sering diundang ke berbagai acara sebagai tamu kehormatan. Dan hari ini, ia diundang untuk membuka sebuah turnamen bulu tangkis nasional yang digelar di ballroom Hotel Mewat di pusat kota. Saat turun dari mobil, Susi melihat beberapa staf hotel berdiri di depan pintu, menyambut tamu yang datang. Ia melangkah pelan, menarik kopernya sendiri. Tidak perlu repot, aku bisa bawa sendiri, batinnya sambil tersenyum tipis. Namun saat ia hendak melewati pintu putar, pandangannya terhenti pada sosok seorang satpam yang berdiri di samping pintu masuk. Pria itu tampak berusia sekitar 40-an, dengan postur tegap dan wajah serius. Namun ada sesuatu dalam tatapan mata pria itu yang membuat langkah Susi terhenti. Susi menatap pria itu beberapa detik lebih lama dari biasanya. Matanya menyipit, seolah mencoba mengingat sesuatu. Tatapan itu kenapa? Rasanya aku pernah melihatnya, pikir Susi dalam hati. Pria itu menyadari. Susi menatapnya, lalu tersenyum sopan dan menundukkan kepala. Selamat datang Bu, selamat bertugas. Susi mengangguk pelan, tapi rasa penasaran mulai menggelitik hatinya. Tatapannya, suaranya, entah kenapa terasa sangat familiar. Namun Susi menggeleng pelan, mencoba mengusir pikirannya, lalu melangkah masuk ke lobi hotel. Tapi di dalam hatinya, sebuah pintu kecil dari masa lalu baru saja terbuka. Dan Susi tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan membawanya pada kejutan terbesar dalam hidupnya. Setelah check-in dan menerima kunci kamarnya, Susi dibantu oleh petugas hotel menuju lift. Namun pikirannya masih tertinggal di depan pintu hotel, pada pria yang berdiri diam dalam seragam satpam itu. Susi menatap cermin di dalam lift, berbicara pelan pada dirinya sendiri. Kenapa aku merasa seperti pernah melihatnya? Setelah masuk ke kamar, Susi meletakkan tas dan duduk di tepi ranjang, mencoba mengingat-ingat wajah itu. Matanya senyumnya. Siapa dia? Tiba-tiba pikirannya melayang ke masa kecilnya. Kembali ke rumah kecilnya di Tasikmalaya, tempat ia dan keluarganya tinggal dulu. Kakakku. Susi memejamkan mata, menggenggam dadanya yang tiba-tiba terasa sesak. Ia teringat pada satu-satunya kakak laki-laki yang dulu ia miliki, yang hilang saat mereka masih kecil. Andi nama kakaknya dulu. Ketika Susi masih berusia 7 tahun, Andi yang saat itu berusia 10 tahun pergi dari rumah. Setelah bertengkar hebat dengan ayah mereka, tak ada yang tahu kemana Andi pergi. Mereka sudah mencari kemana-mana, tapi Andi tak pernah kembali. Ibunya menangis setiap malam. Ayahnya diam dan menyesal seumur hidup. Susi kecil sering berdiri di depan pintu rumah, menunggu Andi pulang. Tapi hari itu tak pernah datang. Air mata Susi mulai mengalir. Apa mungkin dia? Tapi pikirannya kembali ragu. Ah, tidak mungkin. Sudah puluhan tahun berlalu. Dunia ini terlalu luas. Namun hatinya terus berbisik bahwa ia harus memastikan. Ia tidak bisa menahan rasa penasaran itu lebih lama. Susi menghapus air matanya, berdiri dan mengambil ponselnya. Ia menelepon resepsionis. Maaf, bolehkah saya tahu nama satpam yang berjaga di pintu masuk? Barusan petugas resepsionis terdengar ragu. Sebentar Bu, nama satpam kami adalah Pak Andi Bu. Susi tertegun, tangannya gemetar, nafasnya tercekat. Andi. Air matanya mulai mengalir deras. Mungkin atau justru mungkin. Susi menutup telepon dengan tangan gemetar, lalu berlari keluar kamar tanpa pikir panjang.
bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Susi berlari menuruni tangga darurat. Tak sanggup menunggu lift yang terasa terlalu lambat. Pikirannya penuh dengan satu nama, yang terus bergema di kepalanya Andi. Tangannya gemetar saat mendorong pintu darurat menuju lobi. Matanya langsung mencari-cari sosok yang tadi berdiri di pintu hotel. Tapi pria itu sudah tidak ada di tempatnya. Susi berlari ke arah resepsionis. Menahan nafas yang tersengal. Pak Andi di mana dia sekarang? Tanyanya terburu-buru. Resepsionis terkejut melihat Susi yang tampak panik. Sebentar Bu. Sepertinya Pak Andi sedang istirahat di ruang staf. Susi menunduk. Mencoba menenangkan dirinya. Ia menggenggam dadanya yang terasa sesak. Apa ini benar-benar dia? Apa mungkin Tuhan benar-benar mempertemukan kami setelah semua tahun ini? Tak lama kemudian, seorang petugas lain datang dan berkata, Pak Andi sedang duduk di taman belakang. Budia selalu ke sana saat istirahat. Susi tak menunggu penjelasan lebih lanjut. Ia segera berlari menuju taman kecil di belakang hotel. Jantungnya berdegup semakin kencang saat melihat punggung seorang pria duduk di bangku taman. Memegang botol air minum, menunduk dalam diam. Susi berhenti beberapa meter di belakangnya. Tak sanggup melangkah lebih dekat. Bagaimana kalau aku salah orang? Bagaimana kalau bukan dia? Tapi suara kecil di dalam hatinya mendorongnya untuk melangkah. Susi menarik nafas panjang, melangkah pelan, dan berdiri tepat di belakang pria itu. Dengan suara bergetar, ia memanggil pelan Kak. Kak Andi. Pria itu tersantak, pelan-pelan menoleh. Mata mereka bertemu. Susi menahan nafas. Air matanya langsung jatuh. Kak Andi. Ini aku. Susi. Wajah pria itu berubah pucat. Tangannya mulai gemetar. Botol di tangannya jatuh ke tanah Su. Susi mengangguk pelan. Tak sanggup berkata apa-apa lagi, hanya menangis terseduh-seduh. Pria itu berdiri perlahan, menatap wajah Susi dengan mata berkaca-kaca. Kamu benarkah ini kamu? Susi mengangguk lagi. Lalu berlari memeluk pria itu erat-erat. Aku kangen Kak. Aku kangen banget. Dan di saat itu, di bawah langit yang mendung, dua saudara yang terpisah puluhan tahun akhirnya dipertemukan kembali. Susi memeluk pria yang kini sudah dewasa itu erat-erat. Air matanya tak berhenti mengalir. Begitu banyak kenangan yang kembali menyerbu pikirannya. Masa kecil mereka tawa, tangis dan hari. Saat Andi menghilang, Andi hanya berdiri diam. Tubuhnya gemetar. Tangannya perlahan terangkat dan memeluk Susi kembali. Seolah takut, semua ini hanya mimpi. Susi, maafin kakak. Maafin kakak. Bisiknya pelan. Suaranya pecah oleh tangis yang ia tahan selama ini. Susi menggeleng. Nggak ada yang perlu dimaafkan Kak. Aku cuma pengen kakak pulang. Andi terduduk lemas di bangku taman. Menutup wajahnya dengan kedua tangan aku. Aku pikir kalian semua sudah melupakan aku. Aku pikir aku nggak pantas balik. Susi berjongkok di hadapannya, menggenggam kedua tangannya yang kasar dan kaku. Kak, kami cari kakak kemana-mana. Mama setiap malam nunggu kakak pulang. Papa-papanya nyesel seumur hidup. Andi mulai terisak keras. Tangis yang selama ini ia tahan meledak di depan adik kecilnya. Aku bodoh, aku lari. Aku salah. Susi memeluk Andi lagi. Menepuk punggungnya. Seperti yang dulu sering dilakukan Andi saat Susi kecil menangis. Yang penting kakak di sini sekarang. Yang penting kita ketemu lagi. Andi menghapus air matanya. Mencoba menenangkan diri Susi. Kakak nggak punya apa-apa sekarang. Kakak cuma satpam hotel. Kakak nggak punya rumah. Nggak punya siapa-siapa. Susi menggenggam tangannya lebih erat Kak. Kakak punya aku. Kakak punya keluarga. Kakak nggak pernah sendirian. Andi menutup matanya. Menggigit bibirnya, menahan tangis. Tapi kakak malu Sus. Kakak nggak layak berdiri di sampingmu sekarang. Kamu legenda. Semua orang kenal kamu. Susi menggeleng cepat. Menatap kakaknya dengan mata basah. Kak, kamu selalu pahlawan pertama dalam hidupku. Kamu yang ngajarin aku main bulu tangkis dulu. Kamu yang bilang aku bisa jadi juara.
Andi menahan nafas. Matanya membesar. Kamu masih ingat? Susi tersenyum dalam tangis. Kakak adalah alasan kenapa aku bisa berdiri sejauh ini. Dan di saat itu, Susi tahu. Ia tidak akan pernah membiarkan kakaknya pergi lagi. Andi menunduk dalam-dalam, menutup wajahnya yang masih basah oleh air mata. Aku pikir, setelah semua yang kulakukan, aku nggak pantas kembali. Susi menggenggam tangannya erat, menatap kakaknya dengan mata penuh keteguhan. Apapun yang terjadi di masa lalu, kakak tetap keluargaku. Kakak tetap bagian dari hidupku. Andi menarik nafas berat, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 20 tahun yang lalu. Susi, kamu masih kecil waktu itu. Kamu nggak tahu apa-apa, tapi aku lari. Bukan cuma karena bertengkar dengan papa. Susi menahan nafas, mendengarkan dengan saksama. Andi menunduk lebih dalam, suara lirihnya bergetar. Aku waktu itu ketahuan mencuri uang di toko kecil dekat rumah. Aku takut, Sus. Takut bikin papa malu. Takut mama kecewa. Susi tertegun. Ia tak pernah tahu tentang kejadian itu. Aku lari. Aku pikir lebih baik aku pergi daripada lihat mama dan papa sedih karena aku. Susi mulai menangis lagi. Bukan karena marah, tapi karena hatinya hancur. Mendengar beban yang selama ini dipikul kakaknya sendirian, ia menggeleng pelan. Kak, kamu cuma anak kecil waktu itu. Semua orang bisa salah, tapi yang terpenting, kakak masih hidup, kakak masih di sini. Andi menggigit bibirnya, menahan tangis yang kembali menyeruak. Tapi aku nggak punya apa-apa sekarang, Sus. Aku cuma satpam hotel biasa. Susi mengangkat wajah kakaknya, menatap dalam-dalam. Kak, dengar aku baik-baik. Kamu nggak perlu punya apa-apa untuk bisa kembali jadi keluargaku. Andi menatap adiknya yang kini sudah tumbuh dewasa. Menjadi legenda yang dihormati. Tapi tetap adik kecil yang dulu ia jaga dan sayang. Susi, aku kangen kalian semua. Tapi aku takut. Mama dan papa masih mau nerima aku. Susi tersenyum sambil menangis mengangguk mantap. Kita cari tahu bareng, Kak. Kita pulang bareng. Dan di hari itu, di bawah pohon kecil di taman belakang hotel, dua saudara yang terpisah tak lagi menoleh ke belakang. Mereka tahu, saatnya pulang telah tiba. Setelah percakapan penuh air mata di taman hotel, Susi mengajak Andi duduk di kafe kecil di dalam hotel. Mereka berbicara selama berjam-jam, menyambung kembali potongan-potongan kenangan yang hilang. Selama 20 tahun, Susi mengeluarkan ponselnya, menatap layar yang menampilkan nomor mama. Tangannya gemetar. Matanya mulai basah lagi. Kak, biar aku telepon mama. Andi menelan ludah. Wajahnya langsung tegang dan cemas. Enggak, jangan, Sus. Mama pasti benci aku. Susi memegang tangan kakaknya. Mama nggak pernah benci kakak. Mama cuma nunggu kakak pulang. Andi terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Susi menekan tombol panggil. Suara mama terdengar di seberang sana. Halo, Susi. Kamu sudah sampai hotel. Susi menarik nafas panjang. Iya, Ma. Tapi ada sesuatu yang harus mama dengar. Mama terdengar penasaran. Apa itu, Nak? Susi menggenggam tangan Andi lebih erat. Matanya mulai basah, Ma. Aku ketemu Kak Andi Henning. Tak ada suara dari seberang, Ma. Mama dengar. Di ujung sana, suara mama bergetar, terdengar seperti sedang menangis. Andi, kamu serius, Nak? Kamu ketemu kakakmu? Susi hampir tak bisa menahan tangisnya. Iya, Ma. Dia di sini. Dia baik-baik saja. Dan dia minta maaf, Ma. Mama mulai terisak keras di seberang. Di mana dia? Bawa dia pulang. Susi, tolong bawa dia pulang. Susi menatap Andi, yang kini sudah menangis tanpa suara, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Susi menempelkan ponsel ke telinga Andi. Andi tak berani bicara, tapi suara mama terdengar jelas. Andi, Nak. Mama nggak pernah berhenti nunggu kamu pulang. Andi mulai terisak keras. Mama, maafin aku, Ma. Aku kangen mama aku. Aku pengen pulang, Ma. Mama menangis di ujung telepon. Pulanglah, Nak. Rumah ini selalu jadi rumahmu. Susi dan Andi berpelukan erat lagi.
menangis bersama, menyadari bahwa waktu yang hilang tidak bisa kembali. Tapi keluarga yang utuh bisa dimulai kembali dari. Hari ini keesokan paginya, Susi datang ke hotel lebih awal dari yang dijadwalkan. Ia membawa sebuah tas kecil yang berisi pakaian baru untuk Andi. Saat bertemu di taman belakang hotel, Susi langsung menyerahkan tas itu kepada kakaknya. "Kak, aku bawa ini buat kakak." Biar kakak pulang. Dengan kepala tegak, Andi menatap tas itu dengan mata berkaca-kaca. "Sus, aku nggak butuh ini. Aku cuma takut Aku takut mama dan papa kecewa lihat aku sekarang." Susi berjongkok di hadapan Andi, memegang kedua tangannya erat-erat. "Kak, mereka nggak butuh kakak yang sempurna. Mereka cuma butuh kakak pulang." Andi menutup matanya. Air matanya jatuh begitu saja. "Tapi aku udah lama banget ninggalin semuanya, Sus." Susi mengangguk pelan. "Iya Kak, tapi hari ini kita mulai dari nol lagi. Bareng-bareng." Andi menarik nafas panjang lalu memeluk Susi erat-erat. Terima kasih. Masih anggap aku keluarga." Beberapa saat kemudian Susi mengajak Andi naik ke mobil. "Ayo Kak, mama udah nggak sabar nunggu." Perjalanan menuju rumah keluarga mereka penuh keheningan. Hanya suara nafas berat Andi yang sesekali terdengar. Susi memegang tangan kakaknya yang dingin, berusaha menenangkan. Saat mobil mulai memasuki gang kecil menuju rumah lama mereka, Andi menunduk dalam-dalam. Air matanya tak bisa dibendung lagi. Susi berhenti di depan rumah sederhana itu, menghela nafas panjang, lalu menatap kakaknya. "Kita udah sampai Kak." Andi menatap rumah itu dengan mata yang mulai kabur oleh air mata. "Apa mama beneran ada di dalam?" Susi mengangguk. "Dan dia nunggu kakak." Dengan pintu yang selalu terbuka, Andi menangis dalam diam, lalu mengangguk pelan. "Ayo Sus, aku pengen pulang." Susi dan Andi turun dari mobil. Andi berdiri gemetar di depan pintu yang dulu pernah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Tangannya terangkat bergetar, siap mengetuk pintu yang selalu ia rindukan. Andi berdiri kaku di depan pintu rumah yang dulu begitu akrab baginya. Tangannya bergetar keras. Keringat dingin membasahi dahinya. Susi berdiri di sampingnya, memegang pundak kakaknya dengan lembut. "Kak, ketuk saja. Mama di dalam." Dan dia sudah menunggu bertahun-tahun. Andi menarik nafas panjang, lalu mengangkat tangannya dan mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Andi menoleh ke Susi. Matanya panik. "Apa-apa mama?" Berubah pikiran. Susi menggeleng pelan. "Coba lagi Kak." Andi mengetuk sekali lagi. Kali ini lebih kuat. Beberapa detik kemudian, pintu perlahan terbuka. Di balik pintu, muncul sosok wanita tua yang rambutnya mulai memutih. Matanya langsung membesar saat melihat siapa yang berdiri di depannya. Andi. Andi menahan nafas. Tubuhnya mulai gemetar hebat. "Ma. Ini aku pulang, Ma." Mama langsung menutup mulutnya menahan isak tangis yang begitu keras. Tangannya bergetar. Lututnya lemas. "Anak Mama. Kamu beneran pulang." Andi berlari memeluk Mama. Menangis di pelukan yang sudah ia rindukan selama puluhan tahun. "Maafin aku Ma, aku bodoh, aku lari. Tapi aku nggak pernah berhenti kangen." Mama menangis lebih keras. Memeluk Andi serat-eratnya. "Mama nggak pernah benci kamu Nak. Mama cuma takut kamu nggak mau pulang lagi." Susi berdiri di belakang mereka, tak sanggup menahan air matanya. Beberapa tetangga mulai keluar dari rumah, terkejut melihat Andi yang sudah lama hilang. Kini kembali, di tengah pelukan yang penuh air mata itu. Mama berbisik di telinga Andi. "Selamat pulang Nak. Rumah ini selalu milikmu." Dan di hari itu, ketukan kecil di pintu rumah tua itu menghapus semua penyesalan dan rasa sakit yang bertahun-tahun menghantui keluarga mereka. Susi, Andi, dan Mama duduk di ruang tamu kecil yang tak banyak berubah sejak terakhir kali. Andi menginjakkan kaki di sana. Dindingnya masih penuh dengan foto-foto keluarga lama, termasuk satu foto yang membuat Andi tak mampu menahan air matanya lagi. "Foto ini masih ada." Susi tersenyum lembut.
Mama nggak pernah turunkan foto itu, Kak. Mama selalu bilang, Andi masih di sini, di hati kita. Mama mengusap punggung Andi. Matanya masih basah, tapi kini penuh kehangatan. Setiap malam Mama doa, minta Tuhan jaga kamu dimanapun kamu berada. Dan hari ini, Mama lihat sendiri jawaban doanya. Andi menggenggam tangan Mama erat-erat. Ma, aku nggak layak dapetin semua ini. Tapi aku janji, aku akan menebus semua yang udah aku lakukan. Aku mau jaga Mama, aku mau jaga keluarga kita. Susi menahan air mata, lalu menggenggam tangan Andi dan Mama bersama-sama. Kita mulai dari sini, Kak. Kita mulai lagi. Bareng-bareng. Tak lama kemudian, Papa yang baru pulang dari warung di ujung gang berhenti di depan pintu saat melihat Andi di ruang tamu. Wajah Papa langsung pucat, matanya membesar. Andi berdiri pelan. Wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan. Ini aku pulang. Papa berdiri diam beberapa detik. Lalu berjalan cepat dan memeluk Andi erat-erat. Nah, kamu beneran pulang? Andi menangis keras. Di pelukan ayahnya, rasa bersalah yang selama ini ia pendam, meledak di saat itu juga. Maafin aku, Pak. Aku salah, aku bodoh. Papa mengusap kepala Andi. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Papa yang salah, Nak. Papa terlalu keras. Papa nyesel, Nak. Papa nyesel banget. Susi dan Mama menangis di sudut ruangan. Melihat dua pria yang dulu terpisah oleh kesalahpahaman, kini dipertemukan kembali oleh cinta dan pengampunan. Di hari itu, di rumah kecil yang penuh kenangan, luka yang dulu terasa tak mungkin disembuhkan, perlahan berubah menjadi harapan baru. Setelah suasana di rumah mulai tenang, Susi duduk berdua dengan Andi di teras rumah. Saat malam mulai turun, lampu jalan menyala redup, dan suara jangkrik menemani keheningan mereka. Andi menatap adiknya, Sus. Aku nggak tahu harus bilang apa. Semua ini terlalu besar buat aku. Susi tersenyum tipis. Kak, aku punya sesuatu buat kakak. Andi mengerutkan kening. Apa itu? Susi mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya. Aku udah siapkan ini dari kemarin. Tapi aku nggak yakin kakak mau terima. Andi mengambil amplop itu dengan ragu, lalu perlahan membukanya. Di dalam, ada surat kontrak pekerjaan dan kunci kecil berwarna perak. Andi menatap Susi bingung. Apa ini, Sus? Susi menahan air matanya. Aku udah ngomong sama manajemen klub bulu tangkis. Mereka butuh koordinator keamanan yang bisa dipercaya. Andi terdiam, menatap adiknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Maksudmu aku? Susi mengangguk. Iya, Kak. Kakak akan kerja bareng aku di klub. Bukan sebagai satpam hotel, tapi sebagai bagian dari keluarga besar kita sendiri. Andi menangis tanpa suara. Tak percaya, semua ini nyata, Sus. Aku nggak pantas dapat semua ini. Susi menggenggam tangan kakaknya erat-erat. Kakak pantas lebih dari ini. Karena kakak nggak pernah benar-benar hilang dari hati kami. Andi menatap kunci kecil itu. Ini kunci apa? Susi tersenyum lebar. Itu kunci rumah kecil yang aku siapkan di dekat klub. Biar kakak bisa mulai hidup baru. Dekat sama keluarga. Dekat sama aku. Andi menangis lebih keras, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Terima kasih, Sus. Terima kasih. Susi memeluk kakaknya, menyadari bahwa semua yang ia capai dalam hidup tidak ada artinya dibandingkan momen ini. Inilah kemenangan terbesar dalam hidupku. Seminggu berlalu sejak Andi resmi menerima pekerjaan sebagai koordinator keamanan di klub bulu tangkis yang diasuh Susi. Setiap hari, Andi datang lebih awal, memastikan semua area aman dan nyaman untuk para pemain. Anak-anak di klub mulai mengenalnya sebagai Pak Andi yang baik hati, yang selalu menyapa dan menyemangati mereka setiap pagi. Susi memperhatikan semua itu dari kejauhan. Hatinya penuh kebanggaan yang sulit diungkapkan. Suatu sore saat semua anak selesai latihan, Susi berjalan ke tengah lapangan, membawa dua raket. Andi yang sedang membereskan perlengkapan di sudut lapangan menoleh, wajahnya bingung. Mau ngapain, Sus? Susi mengangkat kedua raket itu dan tersenyum. Ayo Kak, main bareng. Aku kayak dulu waktu kita kecil. Andi menelan ludah. Matanya berkaca-kaca.
Aku udah lama banget nggak pegang raket sus. Susi berjalan mendekat, menyerahkan satu raket ke tangan kakaknya. Kita mulai lagi kak. Dari nol sama-sama. Anak-anak dan para pelatih yang masih ada di klub berhenti dan memperhatikan itu. Pak Andi bisa main bulu tangkis. Andi tersenyum canggung, menggeleng pelan. Dulu aku yang ngajarin Susi main. Sebelum dia jadi legenda. Semua orang terdiam, menatap Andi dengan mata yang mulai berbinar. Susi mengangguk bangga. Dan hari ini, aku mau belajar lagi dari kakakku. Mereka mulai memukul kok, perlahan tertawa kecil saat salah satu dari mereka salah langkah atau gagal memukul. Semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Melihat keduanya bermain seperti dua saudara kecil. Yang baru saja bertemu kembali setelah perjalanan panjang. Susi menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. Menyadari bahwa momen ini lebih berarti daripada semua medali dan piala yang pernah ia raih. Aku nggak butuh panggung besar. Karena panggung sesungguhnya ada di sini, bersama keluarga yang utuh. Malam itu, setelah semua selesai, Susi dan Andi duduk berdua di bangku panjang di sudut klub. Memandangi lapangan yang kini kosong dan sunyi. Andi menunduk, memegang raket di tangannya dengan erat. Sus, aku nggak nyangka semua ini bisa terjadi. Susi menoleh. Menepuk pundak kakaknya. Aku juga nggak pernah nyangka, tapi aku percaya. Tuhan selalu punya cara yang indah untuk menyatukan yang terpisah. Andi menarik nafas dalam-dalam. Matanya memandang langit malam. Dulu aku pikir hidupku selesai waktu aku kabur dari rumah. Tapi ternyata, hidupku baru benar-benar dimulai. Saat kamu temukan aku di hotel itu. Susi mengangguk pelan. Air matanya kembali menetes. Kita nggak bisa menghapus masa lalu, Kak. Tapi kita bisa membuat masa depan yang lebih baik. Bareng-bareng. Andi tersenyum. Menatap Susi dengan mata berkaca-kaca. Aku janji, Sus. Mulai sekarang, aku nggak akan pernah ninggalin keluarga lagi. Susi menggenggam tangan kakaknya erat-erat. Dan mulai sekarang, kita hadapi semua sama-sama. Kamera klub yang masih menyala diam-diam merekam momen itu. Dan video mereka berdua menjadi inspirasi nasional. Tentang keluarga, pengampunan, dan harapan baru. Di hari itu, bukan piala, bukan sorak-sorai, bukan panggung besar, tapi pelukan. Di depan pintu rumah kecil mereka adalah kemenangan terbesar dalam hidup Susi Susanti dan keluarganya. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh haru ini di kanal Kisah yang Tak Terungkap. Cerita ini sepenuhnya fiktif dan dibuat untuk menyentuh dan menginspirasi. Jika ada kemiripan dengan tokoh atau kejadian nyata, itu hanya kebetulan belaka. Jangan lupa untuk subscribe ke kanal Kisah yang Tak Terungkap. Klik dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah luar biasa lainnya. Tulis di komentar. Siapa orang yang paling kamu rindukan untuk kembali ke dalam hidupmu? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih telah menonton.